Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Ukhuwah Islamiyah yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kesempatan kepada kita semua, ya. Mulai dengan diizinkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala tadi pagi dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur malam kita. Nah, ini nikmat yang wajib kita syukuri para jamaah sekalian. Ini nikmat yang paling besar juga. Sampai sahabat yang mulia, ini anak menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib namanya, itu sangat mengkhawatirkan satu nikmat ini. Dalam salah satu athar beliau mengatakan, hal yang paling aku takutkan adalah manakala aku tidur di malam hari, gitu ya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikanku kesempatan untuk hidup kembali. Maknanya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenikmatan berupa keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat-nikmat ini para jamaah sekalian adalah buah dari keikhlasan kita, pemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Yang maknanya kata para ulama, makna la ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan selain Allah, gitu ya. Karena kalau kita menganggap atau memaknai kalimat la ilaha illallah hanya sebatas tiada Tuhan selain Allah, orang-orang di luar kita, orang-orang kafir juga mengaku punya Tuhan, kan begitu. Makanya para ulama mengatakan makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak kita ibadai dengan benar, dengan semurni-murninya ibadah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau coba hitung nikmat Allah itu akan sulit rasanya, gitu ya. Dan ini yang mengatakan langsung Allah secara pribadi para jamaah sekalian dalam Al-Qur'anul Karim. Karena memang saking banyaknya nikmat Allah, saking besarnya nikmat Allah itu, sampai Allah mengatakan, ya, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian pandai menghitung, pintar menghitung, ya, dan ingin coba menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan kupastikan kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya, karena memang begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ya. Nikmat mulai kita dilahirkan oleh orang tua kita, ya, kemudian sampai kita nanti, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah mampu para jamaah sekalian. Maka
terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tugas kita sebagai seorang mukmin, muslim, muslimah yang baik adalah senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jangankan kita, Ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sampai berdoa hamdan syakurah. Ya Allah, jadikan aku ya hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu, gitu ya. Ini membuktikan apa para jamaah sekalian, bahwa seorang nabi dan rasul sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu juga mengkhawatirkan kalau beliau terjerumus termasuk orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita ini kalau dalam bahasa hadis Nabi dikatakan kullu bani Adam khata'u wa khairu khata'ina tawabun, bahwa anak cucu Adam itu pasti mustahil tidak pernah melakukan kesalahan ya. Sekalipun yang berbicara di depan ini para jamaah sekalian ya, bukan hanya saya, siapapun alim ulama kita, para mubalik kita yang duduk di depan ini juga pasti pernah tergelincir dengan namanya kekhilafan ataupun kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahasa Nabi wa khairu khata'ina tawabun, tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah, coba perhatikan kalimat Nabi, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, kita tidak lupa sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena kita tahu dengan diutusnya beliau kita dikeluarkan dari masa jahiliyati juhala. Tahu jahiliyati juhala? Itu dari masa kebodohan. Ya, dari masa kebodohan, dari masa kesyirikan menuju masa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Nabi diutus itu mengeluarkan umat ini dari yang tidak kenal agama menjadi kenal agama. Nabi diutus itu mengeluarkan orang yang berbuat kesyirikan menuju masa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Nabi diutus untuk mengeluarkan umat dari masa kegelapan menuju masa yang terang, dinul Islam ini. Ya. Makanya semoga salawat yang kita baca ini, Bu, senantiasa tercurahkan pada beliau, pada keluarga-keluarga beliau, ya. Para sahabat beliau, wabil khusus mudah-mudahan kita yang hadir saat ini dan istiqomah mengikuti risalah petunjuk beliau biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia hari ini izinkan saya menyampaikan salah satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hampir dalam semua kitab mu'jamnya. Ya, baik itu Mu'jam Al-Kabirnya, Mu'jam Al-Awsatnya, maupun Mu'jam As-Saghirnya, dengan perawi yang sama, ya, dengan teks hadis juga yang sama para jamaah sekalian. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat. Beliau mengatakan hadis ini melalui sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Ana rajulan ja'a ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqal ya Rasulullah ayyuhan nas ahabu ilallah. Bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ayyuhan nas ahabu ilallah. Siapa manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang sahabat ini. Yang pertama, ayyuhan nas ahabu ilallah. Siapa manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian muncul pertanyaan kedua, gitu ya. Ya Rasulullah, wa ayyul a'mal ahabu ilallah. Kemudian setelah manusia, dari sekian banyak manusia ini, siapa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, dari sekian banyak amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayyuhan nas
ahabu ilallah, bahwa manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala anfa'uhum linnas, yaitu orang yang paling banyak memberikan kontribusi positif bermanfaat untuk orang lain. Wa ayul a'mal ahabu ilallah, kemudian dari sekian banyak amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Rasulullah SAW adalah sururun yudkhilu alal muslim, yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah seseorang yang memberikan yudkhilu alal muslim, memberikan kabar gembira untuk orang lain. Ini dua pertanyaan pertama para jamaah sekalian. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang sahabat tadi, ya. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, setelah sururun yudkhilu alal muslim au yakshifu anhu kurbatan. Setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Beliau mengatakan, yaitu seseorang yang membebaskan hutang dari saudara muslimnya, atau memberikan kelonggaran, memberikan kemudahan bagi saudara muslimnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini terdapat banyak pelajaran, Ibu, bahwa ketika Nabi SAW ditanya amalan apa atau manusia seperti apa yang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak manusia ini, manusia seperti apa sih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan abunas ilallah anfa'um linas, paling banyak memberikan kontribusi positif kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Saya selalu merenung, Ibu. Saya benar-benar merenungi tentang hadis ini gitu. Bahwa salah satu tanda sebetulnya, ya, kalau keberadaan kita itu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu seperti apa sih yang harus kita lakukan gitu dalam kehidupan ini? Ternyata jawabannya sangat sederhana, memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Cinta Allah itu para jamaah sekalian, kalau ingin jatuh turun kepada kita, kita tidak harus kemudian melakukan amalan-amalan yang paling berat sekalipun. Cukup bagaimana keberadaan kita itu bisa nggak sih memberikan manfaat kepada orang lain. Saya masih belum bicara terlalu jauh, Bu, ya, tentang ilmu. Diri kita saja, sudah belum keberadaan kita itu memberikan manfaat untuk suami dan anak-anak kita? Sudah belum keberadaan kita itu memberikan manfaat untuk istri dan anak-anak kita? Sudah belum keberadaan kita itu memberikan manfaat untuk tetangga-tetangga kita? Sudah belum keberadaan kita itu memberikan manfaat untuk orang tua kita? Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, jangan-jangan kita hanya jadi benalu dalam kehidupan ini. Tahu, Bu, ya, benalu ya, hanya numpang hidup saja. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tadi sebagaimana yang disampaikan atau dibacakan tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini para jamaah sekalian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bukan gratis. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bekal, diberikan cap legitimasi khusus oleh Allah Subhanahu wa taala umat Islam ini sebagai umat yang terbaik. Apa? Seperti apa umat yang terbaik tadi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini juga bagaimana bisa kemudian menyeru dalam kebaikan wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dalam kemungkaran para jamaah sekalian. Nah, orang beriman para jamaah sekalian, dia ada evaluasi, ada renungan untuk dirinya. Tadi saya bilang, Bu, ya, saya belum bicara terlalu jauh tentang ilmu. Sekarang saya coba akan masuk dalam bab ilmu ini. Coba, Bu, perhatikan orang-orang yang, mohon maaf,
sekolahnya sampai S1, S2, S3, gelarnya profesor, doktor itu, Bu. Sudah belum ilmunya memberikan manfaat kepada orang lain? Sudah belum ilmu yang dia pelajari itu bisa dirasakan dampaknya oleh orang lain? Awas, saya sering membahasakan dalam kajian Tazkiyatun Nufus saya bahwa nanti itu, Ibu, dalam hadis Nabi, la tazulu qaddama abdin, bahwa nanti manakala Allah sebelum memutuskan kita nih masuk dalam surga atau dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu bahasa Nabi tidak akan bergeser kaki salah seorang hamba di hari kiamat itu hatta yus'al, sampai seseorang tadi itu, Ibu, ditanya tentang 5 perkara ya, akan ditanya 5 perkara, dan salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah wa an ilmihi fima fa'ala, ilmu yang dia pelajari itu dia dapatkan dari mana, serta kemudian dia amalkan atau tidak para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya merenung betul tentang hadis ini, bahwa orang beriman itu dia harus sadar betul, Bu, bahwa semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, termasuk keberadaan kita dengan diutusnya kita itu ada di dunia itu, saat ini yang kita bisa rasakan itu para jamaah sekalian, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa nggak sih memberikan manfaat kepada orang lain? Ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang kita tempuh dari kemudian SD, SMP, SMA sampai kemudian kuliah sampai S3 sekalipun para jamaah sekalian, itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak sih memberikan manfaat kepada orang lain? Tadi saya bahasakan, mohon maaf, jangan-jangan kita hanya menjadi benalu dalam kehidupan ini, Bu. Padahal, Bu, kita paling berharap sekali bahwa keberadaan kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau Allah ingin cintanya turun kepada kita, rahmatnya turun kepada kita, magfirahnya turun kepada kita, bisa nggak sih kita itu memberikan manfaat kepada orang lain? Bisa nggak sih posisi kita itu menyenangkan orang lain, orang tua kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, minimal para jamaah sekalian untuk istri dan anak kita ataupun suami dan anak-anak kita para jamaah sekalian. Ini pekerjaan rumah yang besar para jamaah sekalian. Mohon maaf, Bu, ada orang yang hidup sudah belasan tahun, likuran tahun, sampai puluhan tahun, dia belum menyadari bahwa kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini itu disia-siakan pada jamaah sekalian. Sedangkan, Bu, orang beriman itu, saya selalu membahasakan, harus punya 2 karakter yang melekat pada diri seorang muslim. Apa itu? Yang pertama, al-kayis. Kemudian yang kedua, wafatin. Kalau fatin itu, Ibu, itu artinya cerdas. Fatona. Panjenengan saat ini duduk di hadapan saya mendengarkan majelis semacam ini, insya Allah menjadi metode termasuk juga menambah kecerdasan panjenengan dalam memahami dinul Islam ini. Tapi kalau al-kayis, aihasab al-kayis, apa kayis itu para jamaah sekalian? Mari kita lihat dalam hadis Nabi, mandana nafsah. Al-kayis mandana nafsah. Al-kayis itu, Bu, dana, aihasabadana, orang yang suka mengevaluasi dirinya. Nah, orang beriman itu, Ibu, dia tahu betul wa amila 5 ba'dal maut. Setelah dia hidup itu tidak selesai sampai di situ. Ada gerbang baru namanya kematian. Wa amila 5 ba'dal maut. Dan setelah kematian itu akan ada alam baru, akan ada dunia baru. Yang mana nanti di situ oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditanya seluruh amal yang kita kerjakan, seluruh kehidupan perilaku yang kita kerjakan di dunia ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman dia mempersiapkan wa amila 5 ba'dal maut. Bekal apa yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Itu orang beriman para jamaah sekalian. Nah, kalau kita pahami betul para jamaah sekalian tentang hadis ini, anfa'uhum linnas, orang yang paling dicintai Allah itu yang memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan kontribusi orang lain. Maka orang beriman
dia manfaatkan betul tentang potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya sering bahasakan ya, ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak pernah tahu, Bu, kapan batas umur kita. Ya. Kalau Nabi mengatakan apa, Bu? A'maru ummati. Ya, a'maru ummati. Umur umatku itu mambaina sitina ila sabain. Kalau enggak 60, ya mentok 70 tahun. Ya kalaupun ada yang lebih-lebih 80, 90, adalah sedikit-sedikit. Wa aqallu ma yajuzu dzalik, adalah sedikit-sedikit. Tapi mentok umumnya 60, 70 tahun para jamaah sekalian. Dan kita harus sadari, Ibu, kita juga sudah dikapling oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala kapan ajal kita para jamaah sekalian. Sampai saya juga sering bahasakan, malaikat maut pun, Ibu, itu tidak pernah tahu kapan akan mencabut nyawa kita kecuali dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya duduk macam ini, Bu, datang malaikat bisik saya. Saya diperintahkan cabut nyawamu. Orang hanya bisa kenal Ardiansyah pernah ceramah, selesai. Tapi sudah belum selama saya hidup, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi yang saya punya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah belum memberikan dampak positif untuk orang lain? Atau justru potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menyusahkan orang lain, Ibu? Monggo ini kita jadikan renungan bersama para jemaah sekalian. Ahabun nas ilallah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang kedua, wa ahabul a'mal ilallah. Kemudian amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sururun yudkhilu alal muslim, yaitu memberikan kabar gembira untuk saudara muslimnya, tidak memberikan kabar yang buruk untuk saudara muslimnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu, Bu, kalau kita bicara memberikan kabar gembira, Bu, ya, memberikan keadaan, membawa suasana yang gembira untuk saudara muslim kita, itu tergantung bagaimana situasi dan kondisi, ya. Tapi minimal para jamaah sekalian, kita bisa memberikan kabar-kabar yang tentunya bisa menyenangkan, tidak menakutkan untuk saudara muslim kita, tidak mengkhawatirkan untuk saudara-saudara muslim kita. Sampai, Bu, dalam amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu, Nabi juga mengatakan, kalau memberikan kabar gembira itu berarti bisa dapat kita pahami, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, Bu, marah terhadap orang-orang yang senantiasa memberikan kabar buruk, kabar yang tidak baik untuk saudara muslimnya, ya. Makanya saya selalu membahasakan gini, Bu, ya, seorang mukmin itu harus cerdas, Bu, bisa mentelaah tentang suatu keadaan, situasi dan kondisi, dia pelajari betul, Bu. Makanya dalam hadis yang lain mengatakan, ya, yashiru wal bashirah, berikan kabar gembira itu dengan ilmu para jamaah sekalian. Ada orang, Bu, sukanya menakut-nakuti saudara muslimnya. Ada orang sukanya itu memberikan kabar khawatir untuk saudara muslimnya. Sampai-sampai, Bu, dia lupa hadis Nabi, bahwa Nabi SAW mengancam barang siapa yang memberikan kabar yang tidak baik, kemudian kabar itu tidak dibenarkan, atau berita itu suatu berita bohong, beliau dicap sebagai orang yang berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo, Bu, ini juga amalan yang mudah sebetulnya, Bu, ya. Sururun yudkhilul muslim. Apa sih, Bu, susahnya memberikan kabar yang baik untuk saudara muslim kita? Apa sih susahnya kita menyenangkan saudara muslim kita? Itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sulit para jamaah sekalian. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang mukmin mampu memfilter, Bu, terhadap apa yang kita akan sampaikan terhadap saudara-saudara muslim kita. Kemudian yang ketiga, ayyakshifu an muslimin kurbatan. Di antara amalan juga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyingkirkan atau menghilangkan suatu kesulitan dari seorang muslim para jamaah sekalian. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini alhamdulillah, Bu, ya, sudah di akhir-akhir masa pandemi, ya. Ya, walaupun masih ada, Bu, masih ada orang-orang yang saat ini terkena positif, ya. Ya. Tapi alhamdulillah kita sudah 2 tahun lebih, Bu,
pandemi yang kita rasakan begitu dahsyat ini sudah hampir hilang. Kalau bahasa Nabi di sini, Ibu, an akshifu an muslimin kurbatan, menghilangkan kesulitan untuk saudara-saudara muslim kita. Bisa nggak sih, Bu, kita masuk dalam bab-bab semacam ini? Bahwa pandemi 2 tahun yang kita rasakan ini, berapa banyak saudara-saudara muslim kita, orang tuanya, Bu, diputus pekerjaannya, anak-anaknya harus putus kuliah, anak-anaknya harus putus sekolah karena tidak mampu bayar SPP. Bisa nggak kita masuk dalam bab semacam ini, kemudian kita menghilangkan kesusahan, membantu saudara muslim kita semacam ini, para jamaah sekalian? Kita juga perhatikan, Bu, beberapa waktu yang lalu banyak bencana terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Nah, Bu, kita memuji kebesaran Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim, maha besar Allah. Tapi bisa nggak sih kita, bukan hanya sebatas itu, para jamaah sekalian, bisa nggak kita masuk dalam bab kemudian kita turun memberikan kemudahan untuk saudara muslim kita, menghilangkan kesulitan yang dia hadapi terhadap saudara muslim kita? Berapa banyak saudara-saudara muslim kita yang harus putus pekerjaannya, di PHK oleh perusahaannya hanya karena situasi pandemi, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak, Bu, kita masuk dalam bab semacam ini? Seorang muslim itu, Bu, dia perhatian terhadap saudara muslimnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Seorang muslim, sesama muslim itu bersaudara, para jamaah sekalian. Sampai kemudian Nabi SAW mengatakan, Bu, dan beliau menjamin, ya, man nafsa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasahullahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan atau menghilangkan seorang muslim dari kesulitan dunia, maka niscaya Allah akan melepaskan darinya kesulitan pada hari kiamat. Ini janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, panjenengan yang punya kelebihan harta, Ibu, panjenengan harus ingat, ada bagian dari saudara muslim panjenengan yang harus menerima hak itu, Ibu. Kita bekerja, Bu, naam, betul, kita untuk diri kita sendiri, tapi kita harus ingat, ada saudara-saudara muslim kita yang butuh keberadaan kita tadi. Dan ini korelasi dengan tadi, ahabun nas ilallah, manusia yang paling dicintai Allah itu bisa memberikan dampak positif untuk orang lain. Keberadaannya itu, Ibu, itu dirasakan untuk saudara-saudara muslimnya. Kehadirannya itu, Ibu, dinikmatin betul dengan adanya dirinya oleh saudara-saudara muslimnya. Berapa banyak, Bu, kemudian akhirnya, ya, karena pandemi yang terjadi, orang jadi penjahat, memilih jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jalan lagi, para jamaah sekalian. Dia menganggap ujian yang dihadapi begitu berat. Dan ini dampaknya, para jamaah sekalian, sebab karena tidak adanya perhatian dari saudara-saudara muslimnya. Tidak adanya, ya, perhatian khusus dari saudara-saudara muslimnya, padahal Allah berikan kita nikmat rezeki, harta, mal. Harta yang kita punya itu juga kita dituntut memberikan manfaat kepada orang lain, memudahkan urusan orang lain, mengeluarkan kesulitan dari orang lain. Maka disitulah cinta Allah. Orang yang bermanfaat, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menghilangkan kesulitan dari saudara muslimnya. Ibu, dalam Islam itu, dalam hadis ada namanya, ya, walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ya, tapi hadis ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadis yang lain, ya, bahkan diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan seperti itu, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berperilaku maka engkau akan dibalas. Nah, Ibu, kalau kita kemudian ragu, Ustadz, kok enak sekali, ya, kita menghilangkan kesulitan dari saudara muslim kita, toh kita sendiri juga masih butuh. Ibu, kita harus ingat betul, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik kepada orang lain, itu sejatinya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Nah, Ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo, ya, saat ini juga masih banyak saudara-saudara muslim kita yang butuh kehadiran kita ini.
Masih butuh nih kehadiran kita. Masih butuh ya lururan tangan kita. Masih butuh dekapan kita. Ini bahasa saya, Bu ya. Supaya apa? Supaya mereka merasakan betul bahwa masih ada saudara-saudara muslimnya yang peduli, peka terhadap keberadaan ataupun kondisi yang dihadapi para jamaah sekalian. Kalau orang-orang, Bu, mohon maaf, yang kerjanya di perusahaan-perusahaan besar dengan jabatan-jabatan tertentu ya, insya Allah tidak ada masalah. Tapi bagaimana saudara-saudara muslim, mohon maaf, yang harus kerjanya, Ibu, ya menjadi buruh ya. Kemudian dia harus pekerja-pekerja yang bayarannya harian ya, Bu ya. Berapa banyak yang mereka harus dipotong, harus dikurangi karena mungkin dampak dari pandemi yang kita rasakan para jamaah sekalian. Monggo kita bisa nggak masuk dalam bab semacam ini para jamaah sekalian ya. Ayakshifu an muslimin kurbatan. Orang juga yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kemudian bisa menghilangkan kesulitan dari saudara muslimnya. Kemudian yang keempat para jamaah sekalian, salah satu amalan juga, Bu, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melunasi atau menghilangkan hutang dari saudara muslimnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang, Bu, mohon maaf, memang dia harus terpaksa hutang, bukan hobi hutang, Bu ya. Bedakan, ada orang terpaksa dia harus berhutang karena untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tapi bukan hobi hutang. Bisa nggak, Bu, kita juga masuk dalam bab semacam ini? Kita kemudian membantu, Bu, melunasi hutang-hutang dari saudara-saudara muslim kita. Karena, Bu, mohon maaf, orang yang berhutang itu, Ibu, itu diperhatikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Ustaz dalilnya? Monggo, nanti dibuka dalam surat At-Taubah, Bu. Ya. Makanya orang yang terlilit hutang itu, Bu, dalam surat At-Taubah itu di ayat yang 60 itu, al-gharimun itu salah satu orang yang berhak untuk menerima zakat. Mohon maaf, kita, Bu, kadang itu kalau mau bayar zakat kita cari yang paling jauh. Padahal ini, Bu ya, perintah Nabi itu yang paling utama kita berikan zakat selain kriteria tadi itu orang yang paling dekat dengan kita para jamaah sekalian. Saya itu, Bu, kebetulan ya, di Masjid Al-Ikhlas ya, di Ketakmiran juga, Bu. Sudah 2 tahun ini jadi panitia penyaluran dan penerimaan zakat. Saya selalu pesan kepada panitia, mohon yang paling utama yang kita berikan, kita salurkan zakat adalah orang yang paling dekat. Jangan terbalik, Bu. Orang kita salurkan zakat itu orang yang paling jauh. Ustadz, ini ada masuk mal, tolong berikan pada orang yang lebih dekat yang kemudian dia terlilit hutang. Kita coba data para jamaah sekalian. Ini pelajaran untuk kita para jamaah sekalian, bahwa jangan sampai, Ibu ya, kita mampu memberikan dampak positif untuk orang lain yang ada jauh di sana, kemudian keluarga kita, Bu, atau orang-orang di sekeliling kita masih merasakan kesulitan bahkan terlilit hutang para jamaah sekalian. Ini bukan satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa menghilangkan kesusahan dari saudara muslimnya. Innama shadaqatun lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'alafatil qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kemudian pengurus-pengurus zakat dan para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Kemudian memerdekakan budak dan orang al-gharimin, orang-orang yang senantiasa terlilit hutang para jamaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Bu, yang kelima, dan ini yang menjadi terakhir menjadi pembahasan kita, di antara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Dan ini insya Allah janji Allah itu luar biasa, Bu. Ya, beliau mengatakan termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, an tatruda an muslimin ju'a, memberikan makan terhadap saudara muslimnya. Kelihatannya simple, kelihatannya remeh. Ya, makanya mohon maaf, saya suka mengapresiasi terhadap ibu-ibu ya,
ataupun jamaah-jamaah sekalian yang suka memberikan kalau hari Jumat Bu sedekah atau nasi berkah. Itu luar biasa para jamaah sekalian. Mohon maaf Bu, kelihatannya remeh saya bilang. Tapi dari sedekah panjenengan yang panjenengan keluarkan dari hanya sebuah satu bungkus nasi itu Bu, kita tidak pernah tahu berapa banyak dampak yang dirasakan oleh orang-orang di luar sana. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang kemudian tidak bisa makan, tidak bisa minum, tapi bisa tertolong dengan sedekah-sedekah kemudian yang panjenengan berikan. Berapa banyak saudara-saudara muslim kita yang tertolong Bu. Orang-orang yang berniat buruk, berniat jahat karena dia tidak punya uang untuk membeli makan untuk saudara-saudaranya, tidak punya uang untuk membelikan makan untuk istri dan anak-anaknya. Kemudian dengan adanya sedekah-sedekah semacam itu kemudian menghilangkan, ya, mengurungkan niatnya untuk memilih jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah salah satu pintu kebaikan, salah satu pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, jangan pernah menganggap remeh amalan sekecil apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat pesan yang disampaikan oleh Urwah bin Zubair rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam salah satu perkataan beliau, ya baniyah, wahai anak-anakku, jangan pernah kalian menganggap remeh sekecil apapun amalan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi walaupun amalan yang kalian kerjakan itu kecil bagi kita, tapi belum tentu itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bisa jadi amalan yang kita kerjakan itu kecil tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa-apa daripada apa yang tidak kalian ketahui. Nah, hadirin dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bu, setelah Nabi menyampaikan begitu banyak ya, dari mulai 1 ada 5 poin ya yang menjadi amalan-amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf kalau 5 itu kita mampu jalankan, kelima poin itu mampu kita terapkan. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wala an amshiya ma'a akhi fi hajjatin ahabu illa min an aktakifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Madinah syahra. Kalau 5 amalan tadi Ibu kemudian tadi bisa kita kerjakan, mampu kita laksanakan, mampu kita implementasikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan sungguh aku berjalan dengan saudaraku untuk memenuhi suatu hajat, keperluan Bu ya, lebih aku cintai. Maksudnya kalau kita mampu menjalankan tadi 5 poin tadi, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih dicintai oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antakifa fi hadzal masjid, daripada beriktikaf, yakni Masjid Nabawi. Bersamaku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan para jamaah sekalian. Subhanallah para jamaah sekalian, 5 poin tadi Bu, kalau kita mampu kerjakan, kita punya kemampuan, kita punya potensi untuk menjalankan itu para jamaah sekalian, mulai memberikan manfaat untuk orang lain ya, terus kemudian kita melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, sampai kita hal yang paling kecil memberikan makan untuk saudara muslim kita, ternyata itu lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada beriktikaf bersama Nabi selama 1 bulan di Masjid Madinah, Masjid Nabawi para jamaah sekalian. Coba Bu, tidak bisa bayangkan beriktikaf pertama ya di Masjid Nabawi Bu, masjid nomor 2 yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, itikafnya bersama Nabi. Ternyata itu tidak ada apa-apanya dibanding seseorang yang mengerjakan 5 amalan tadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa para jamaah sekalian. Padahal Bu, amalan-amalan yang saya bacakan tadi dari hadis Nabi ini tidak semuanya begitu sulit Bu. Contoh saja, kita hanya mampu memberikan makan untuk saudara muslim kita tapi rutin istiqamah, ud'uhu istiqamah, itu ternyata juga lebih baik dibandingkan kita beriktikaf bersama Nabi selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Bukan Masjid Istiqlal Jakarta, bukan Masjid Agung Surabaya, bukan Masjid Ukhuwah Islamiyah, bukan Masjid Ali, Masjid Nabawi para jamaah sekalian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo ini jadikan evaluasi untuk kita Bu, kita renungi bersama Bu ya.
Ini amalan-amalan yang tidak begitu berat, tidak begitu sulit untuk kita kerjakan, tapi ternyata punya nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk amalan-amalan yang bisa mengalahkan ya iktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Terakhir para jamaah sekalian, saya tambahkan sedikit, ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya, bahwa salah satu tanda kalau hidup kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4, Bu. Ada 4 ya, monggo ini dicatat, ini sangat penting sekali. Makna berkah itu adalah ditambahkannya kebaikan. Contoh dalam umur, bukan ditambah umurnya, tapi ditambah keberkahan umurnya. Mungkin panjenengan di akhir-akhir hidup di sisi sisa umur ini ditambahkan pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna berkah. Ada 4 tanda kalau kehidupan kita itu ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bima yurdi rahman. Kalau hidup kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bima yurdi rahman, kita masih punya ya semangat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya punya harapan betul seluruh aktivitas-aktivitas kita itu kita utamakan mencari ridhonya Allah, mardotilah. Bukan mardotinas, bukan ridhonya manusia, tapi mardotilah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap, Bu, panjenengan saat ini berada di sini itu, hadir di majelis ini, kita juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang panjenengan catat kemudian nanti pulang diamalkan, itu juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang kita kerjakan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tanda kalau hidup kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bima yunfa'unas. Ini, Bu, ini korelasi dengan hadis yang kita baca tadi. Bagaimana keberadaan kita itu memberikan manfaat kepada orang lain. Bu, ini berkah. Sekali saja panjenengan memberikan manfaat untuk saudara muslim panjenengan, disitulah berkah Allah akan turun. Disitulah berkah Allah akan turun para jamaah sekalian. Kebaikan-kebaikan, magfirah, rahmatnya Allah akan turun pada panjenengan. Hanya dengan kita memberikan ya manfaat untuk orang lain. Kemudian yang ketiga adalah bima yusabitul ibadah. Kita masih punya semangat, Bu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya harapan juga yang besar, Bu. Panjenengan nanti berjumpa dengan Kamis-Kamis yang akan datang dengan pengajian semacam ini juga masih punya semangat yang sama sebagaimana saat ini hadir di majelis ilmu semacam ini. Saya punya harapan panjenengan nanti ya tidur di malam hari, besok bangun di subuh hari juga masih semangat ibadahnya sebagaimana kita beribadah saat ini. Saya juga masih punya harapan di waktu-waktu yang akan datang kita juga masih punya semangat untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan kita punya semangat, kemudian keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, disitulah berkah Allah akan turun para jamaah sekalian. Yang terakhir adalah bima yusabbitul ukhuwah. Kalau tanda hidup kita itu ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita merekatkan tali ukhuwah di antara kita. Sebagaimana nama masjid ini, Bu, ya. Tali ukhuwah, Bu. Orang beriman, Bu, tidak punya rivalitas dalam kehidupan ini. Orang beriman suka merekatkan tali ukhuwah sesama saudara muslim kita. Orang beriman dia tahu betul, Bu, sesama jamaah masjid, sesama majelis taklim itu adalah saudara muslim saya. Selama dia bersyahadat beriman pada Allah dan Rasulnya, itu saudara muslim saya. Ibu, kita harus sadari betul, innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya sama muslim itu bersaudara, Ibu. Sampai Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kalian dengan tali agama Allah. Tidak ada tali, Bu, yang lebih kuat selain kita bersandar kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hubungan baik di antara kita semua, dan suatu saat nanti kita di akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo saya kasih kesempatan untuk tanya jawab. Kalau tidak ada nanti langsung kita tutup dengan berdoa. Ibu, ada yang tidak bertanya? Ya, monggo. Baik para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya.
ilmu yang sudah panjenengan catat juga ada manfaatnya. Nanti pulang insya Allah diamalkan, insya Allah panjenengan juga akan merasakan manfaatnya. Memang ilmu itu Bu, harus dicatat ya. Qayyidul ilman bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan kita mencatatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap fokuskan, teguhkan hati kita di atas dinul Islam, dan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala suatu saat manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa mubarakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa andilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya musyarifal qulub syarif qulubana ala taatik. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wal ikhwal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.